Bagaimana cara mendapatkan rasa percaya diri? Mental yang kuat dan rasa percaya diri itu harganya mahal banget, teman-teman. Banyak orang yang ikut seminar public speaking, lalu ikut seminar mengenai psikologi, lalu ikut motivasi-motivasi agar mereka mendapatkan satu hal, yakni rasa percaya diri dalam menjalani hidup. Banyak orang itu yang terlalu mendengar kiri, kanan, kanan, kiri, sehingga mereka itu kehilangan fokus dan juga mentalnya ngedown. Banyak orang yang terlalu memikirkan omongan orang, sehingga mentalnya dia tuh jatuh, dan dia itu sulit bangkit karena terngiang-ngiang kata-kata orang yang menjatuhkan mentalnya dia. Bagaimana cara kita mengantisipasi omongan orang yang menjatuhkan mental kita? Kita itu mesti ngelihat diri kita sendiri sebagai suatu hal yang baik dulu, teman-teman. Kita ingin kehidupan yang baik, kita ingin hidup yang bahagia, kita ingin kehidupan yang luar biasa. Semua itu tidak akan bisa didapatkan tanpa adanya rasa percaya diri, teman-teman. Satu hal yang membuat orang Indonesia itu sulit maju adalah mereka tuh ngerasa diri mereka bodoh. Padahal itu hanyalah opini liar dari orang-orang di luaran sana, teman-teman. Banyak orang yang berprestasi, tapi karena ada banyak yang gak suka, akhirnya ngejatuhin. Banyak orang yang sebenarnya dia itu punya potensi besar, tapi karena orang sekitarnya gak suka, akhirnya ngejatuhin. Kata-kata yang merendahkan itu banyak banget di Indonesia, teman-teman. Ada sebuah penelitian bahwa anak kecil kenapa dia bisa selalu tersenyum, karena dia hanya merasakan 30 kali kritik setiap hari. Ketika dia usianya beranjak 8-12 tahun, kenaikan dari kritikan itu melonjak tajam sekitar 600-1500 kritik setiap hari. Kritik itu bisa berupa, lo gini aja kok nggak bisa, gitu aja kok bangga, lo kok kayak gini aja nggak ngerti. Padahal itu merupakan sebuah proses bertumbuh, teman-teman. Tidak ada proses bertumbuh tanpa melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Jadi, kita itu mesti memaafkan proses pertumbuhan kita dulu, teman-teman. Bahwa setiap orang yang berproses pasti melalui fase pertama kesalahan kecil, kedua kegagalan kecil, yang ketiga baru dia bisa ngelihat bagaimana dia berkembang secara bertahap, kecil-kecilan dari awal. Misal seperti orang belajar bahasa Inggris, banyak yang nggak bisa belajar bahasa Inggris karena ya memang lingkungan sekitarnya nggak mendukung dia bisa belajar bahasa Inggris. Tapi apakah hidup kita itu harus bergantung pada dukungan? Kan tidak, teman-teman. Cukup beberapa orang saja yang bisa memotivasi kamu, yang bisa mendukung kamu. Itu bisa jadi penyemangat kamu dan alasan kenapa kamu mengubah hidup kamu. Cukup beberapa orang aja yang memang mengerti kamu dan mendukung kamu. Karena kenapa? Karena orang-orang yang mendukung dan mengerti kamu, dialah yang memahami potensi serta tekad kamu. Jangan pernah sia-siakan hati kecil kamu ketika kamu sudah mulai punya tekad. Karena yang mahal itu tekad dulu. Pertama tekad, kedua menumbuhkan mental kuat. Nah, mental kuat baru bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri artinya kita harus sering berkaca di depan cermin, lalu memuji diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk public speaking, bahwa kita mampu untuk menguasai bahasa Inggris, bahwa kita mampu untuk menyelesaikan sekolah ataupun kuliah kita. Jangan pernah lupakan bahwa ada orang-orang yang sayang sama kamu dan mereka ingin melihat kamu sukses. Jangan pernah lupakan itu. Ada beberapa orang yang memang diturunkan di muka bumi ini tuh sebagai malaikat. Ya sisanya kebanyakan setan, kayak gitu. Tapi kenapa kita harus sering ngedengerin omongan setan? Kalau misalkan malaikat ini selalu berusaha mendorong kamu, yakin kepada kamu bahwa kamu akan sukses, lalu dia bisa berdiskusi dan memberikan saran-saran yang membuka jalan. Banyak orang yang sudah berjuang mati-matian, tapi kenapa dia hasilnya kurang maksimal? Karena memang mental dia itu sedang rapuh. Dia terlalu banyak mendengarkan omongan-omongan setan, sehingga orang tersebut tidak bisa jernih pikirannya dalam menerima sesuatu ataupun mempelajari sesuatu. Nggak ada satupun setan yang baik di muka bumi ini, teman-teman. Mereka itu pengen kamu gagal, mereka itu pengen kamu itu statusnya sama seperti mereka.
Mereka itu nggak pengen ngedorong kamu. Mereka itu maunya kamu punya pikiran gelap, kamu kekerjaannya gitu-gitu aja, kamu nggak berkembang, kamu nggak melangkah, kamu nggak bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan kamu atau kemampuan kamu sekarang. Kamu tuh harus ya punya mental untuk melangkah, berbentuk lompatan, teman-teman. Misal nih, kayak kamu nih nggak pernah ngerasa matematika itu penting. Nah, itu sebenarnya dorongan setan, teman-teman. Dorongan orang-orang yang memang nutup pikiran kamu dari jalan karir. Padahal kebutuhan orang-orang yang bisa matematika di luaran sana, karena matematika niche-nya sangat-sangat luas. Dia bisa masuk ke IT, dia bisa masuk ke sistem komputer, bahkan dia bisa masuk ke bidang ekonomi, baik itu kalian bisa jadi trader, ataupun kalian bisa jadi analis-analis yang sangat hebat. Seperti itu. Kalau didikan orang Cina, ya, dia itu harus menguasai 3 hal. Yang pertama bahasa asing, kedua matematika, ketiga komputer. Itu orang Cina itu baik Cindo ataupun apapun itu udah tok gitu. Kalau nggak nguasain salah satunya, ya mereka itu disebut anak gagal gitu. Makanya orang tuanya nge-push terus dan ngedorong terus untuk les bahasa asing, les matematika, dan juga menguasai coding. Itu yang mesti kita dorong. Pertama basicnya dulu. Orang itu banyak yang nggak kuat dari ilmu-ilmu basic. Misal nih kayak mau belajar coding, tapi dasar matematikanya masih lemah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan coding, yang dimana coding itu juga akan menyelesaikan masalah-masalah matematis. Kalau dasar-dasar matematikanya itu nggak kuat, kayak gitu. Karena ya memang dalam budaya Cina ataupun Cindo, 3 hal ini untuk udah menjadi wajib gitu. Dan menjadi dorongan yang memang sangat didorong oleh orang tuanya agar orang-orang dan anak-anaknya ya terutama itu menguasai matematika, bahasa asing, lalu juga komputer. Orang nggak kuat di bagian dasarnya ya karena memang lingkungan mereka itu pada nggak kuat juga, dan kita harus berani tampil beda, berani mengekspresikan diri kita berbeda dari orang lain. Jangan pernah mau jadi sama seperti orang lain, teman-teman. Karena ya patokan hidup kita itu bukan orang-orang lain, bukan. Tapi patokan hidup kita adalah mimpi kita sendiri di masa depan, bahwa kita ingin jadi sukses, ingin keliling dunia, dan ingin merasakan kestabilan finansial. Banyak orang itu merekomendasikan kestabilan finansial dengan cara investasi segala macam, gini. Padahal yang investasi terpenting tuh di ilmunya dulu, teman-teman. Kalau teman-teman misal kayak dasar-dasar matematikanya masih kurang, bagaimana teman-teman bisa mengerti compounding, manajemen risiko keuangan, dan lain-lain. Kalau memang dasar-dasarnya ini nggak punya, seperti itu. Bahkan di matematika, ada bidang studi khusus yang mempelajari cara menggunakan kalkulator serta konsep-konsepnya. Makanya kan ada kursus Sempoa, tujuannya bakal mempelajari kalkulator ini, kayak gitu. Karena ya ilmu tentang kalkulator itu juga penting, teman-teman. Dan ada bidang studi yang mempelajari ilmu tentang kalkulator, seperti itu. Kalaupun teman-teman nggak kuat di 3 bidang basic ini, ya minimal teman-teman ngerti lah mengenai cara menggunakan komputer dengan maksimal. Misal seperti AI, akses media sosial juga yang bagus-bagus, yang isinya ilmu, yang isinya pengajaran-pengajaran. Terus yang kedua minimal bahasa asing, yang ketiga matematika dasar, minimal untuk memanage keuangan teman-teman. Karena nanti di masa depan itu penjurusan banyak. Ada orang yang memang lulusan jam tangan di Swiss. Di Swiss itu menyediakan kuliah jam tangan. Jadi orang itu belajar kuliah 2 tahun di Swiss khusus untuk mempelajari bagaimana cara merakit dan memperbaiki jam tangan. Ada kuliahnya seperti itu. Dan itu nggak apa-apa, tapi orang tersebut jago bahasa Inggris dan juga mengerti memanage keuangan dan menggunakan komputer ataupun media sosial dan gadget dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Ada banyak keahlian dan keterampilan yang memang kita perlu kejar. Misal nih kayak keterampilan mengemudi, keterampilan mengurus surat-surat kayak birokrasi, KTP, SIM, KK, segala macam. Nah, itu semuanya berbentuk keterampilan, teman-teman. Berbentuk soft skill, hard skill. Kita nggak bisa lepas dari 2 hal itu. Kalau teman-teman nggak percaya diri dalam menghadapi kehidupan yang memang
dari awal sudah didesain hanya untuk orang-orang hebat, hanya untuk orang-orang yang mampu dalam mengikuti sistem tersebut, maka teman-teman bakalan ketinggalan. Teman-teman hanya terperangkap dalam rumah, teman-teman hanya nge-scroll konten-konten yang teman-teman suka. Padahal yang kita butuhkan adalah perkembangan dan teman-teman dan relasi yang bisa membantu kita untuk mencapai perkembangan tersebut. Baik itu pacar kita sendiri, jadi nyari pacar juga yang punya progres ataupun punya dorongan untuk berkembang ya. Terus yang kedua, itu relasi dari media sosial, relasi dari tempat kerjaan, semuanya itu akan berpengaruh ngebentuk mental teman-teman supaya teman-teman bisa lebih bertekad dan percaya diri lagi. Jadi percaya diri itu ditumbuhkan lewat proses kita menghadapi masalah, ya. Nggak ada rasa percaya diri yang tumbuh tanpa adanya kita berani dulu ngadepin masalah-masalah kecil yang ada di hidup kita. Dan harus kita sadari setiap kalimat-kalimat negatif yang dilontarkan oleh seseorang itu merupakan sebuah masalah kecil yang perlu kita atasi, teman-teman. Kita itu nggak berani ngelawan kata-kata orang lain karena kita anggap kata-kata itu benar. Padahal, pahami dulu konteksnya. Kata-kata itu menghancurkan kita, merendahkan kita, membuat kita melempem, atau memang kata-kata tersebut ya kan merupakan kritik objektif terhadap kesalahan kita. Nah, kita mesti bedakan dulu kata-kata itu menghancurkan kita atau memang hanya sekedar mengoreksi apa kesalahan kita secara objektif. Banyak orang itu mengkritik itu nggak ada dasar, teman-teman. Tujuannya untuk menjatuhkan kita aja. Makanya kita mesti berani melawan kritik-kritik yang tidak berdasar itu dengan menunjukkan siapa diri kita. Dengan menunjukkan bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan kuat, belajar, dan berkembang. Seperti itu. Jangan pernah lupa kalau misalkan percaya diri itu muncul akibat proses kita menghadapi masalah-masalah kecil dari orang-orang yang suka menjatuhkan kita, teman-teman. Kalau kita nggak melawan orang-orang yang menjatuhkan kita, rasa percaya diri itu nggak akan pernah tumbuh. Rasa percaya diri itu nggak akan pernah bisa kita perjuangkan. Semua hal tentang perkembangan diri kita itu hasil perjuangan kita melawan lingkungan kita yang menjatuhkan kita. Kalau misalkan kita nggak pernah berjuang untuk berkembang, untuk melawan orang-orang yang menjatuhkan kita, maka kita nggak bakal pernah bertumbuh. Karena orang itu mengkritik itu dasar perasaan, teman-teman. Jarang orang yang mengkritik itu atas dasar perhatian. Kalau misalkan dia mengkritik karena perhatian, setelah dikritik dikasih tahu kesalahannya apa, dia pasti kasih solusinya. Banyak orang itu yang mengkritik tanpa solusi, ya memang tujuannya untuk menjatuhkan. Seperti itu. Kenapa sih kritik itu harus diberikan solusi? Ya karena dengan kamu mengkritik, berarti kamu tahu masalahnya apa dong. Dan kamu bisa menilai, seenggaknya kamu ngasih saran lah. Seenggaknya yang mengkritik itu kasih saran bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang objektif yang dibilang oleh si pengkritik itu. Tapi kan dunia ini tidak sebaik itu, teman-teman. Kritik tidak selalu bersama dengan saran. Oleh karena itu ya, yang bisa menyarankan diri kamu untuk menjadi lebih baik, ya diri kamu sendiri. Kayak gitu. Kamu bisa banyak ya menghadapi masalah-masalah. Misal nih, kayak kamu kurang bahasa Inggris, ya kamu bisa nyari konten-konten media sosial yang mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan matematika, mengajarkan keterampilan berbicara, keterampilan jualan, lalu menggunakan website, memaksimalkan AI, lalu juga coding, dan segala macam. Ataupun kamu bisa mempelajari banyak-banyak keterampilan dasar seperti memperbaiki mobil, memperbaiki motor, lalu bagaimana cara mempelajari, lalu bagaimana cara mesin bekerja. Seperti itu. Kamu bisa mencari konten-konten tersebut ya. Yang penting kamu itu serius dan fokus. Banyak orang itu terlena oleh media sosial sehingga mereka itu ketika mereka buka media sosial itu tidak terarah, teman-teman. Padahal rumusnya itu sayang waktu. Kita itu hidup dikejar-kejar oleh waktu. Kita harus bisa memproduksi lebih banyak agar kita sukses. Rumus dari sukses itu adalah perbanyak produksi, lalu ya imbangi konsumsi kita hanya untuk keperluan produksi. Seperti itu. Sehingga setiap hari kita itu dipenuhi oleh proses belajar, menghadapi masalah, mengatasi kritikan-kritikan tak berdasar, lalu juga menguatkan mental kita sendiri, dan kita itu bisa
mengarahkan diri kita hanya untuk mencari fokus dari apa yang ingin kita cari. Seperti itu. Bahasa gampangnya, percaya diri menimbulkan relevansi. Relevansi artinya teman-teman udah bisa mulai fokus ya melakukan apa yang relevan terhadap hidup teman-teman, bermanfaat dan juga mengarahkan fokus teman-teman menuju apa yang teman-teman cita-citakan. Seperti itu. Oke ya. Percaya diri itu harus diperjuangkan ya teman-teman ya. Nggak bisa percaya diri itu datang instan ataupun dari motivasi orang lain. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang bisa menjatuhkan mental kita. Oke, sekian dulu video dari saya. Dadah.